Hey Grimingers, pernahkah kamu melihat anak-anak bermain ayunan di taman? Saat didorong terlalu tinggi ke kiri, ayunan itu pasti akan kembali ke tengah, lalu melambung ke kanan. Begitu pula saat terlalu tinggi ke kanan, ia pasti kembali ke pusat. Alam punya kebiasaan diam-diam. Segala sesuatu yang bergerak ekstrim cenderung kembali ke rata-ratanya. Inilah jiwa dari strategi mean reversion. Sebuah taktik kemenangan yang mengajak kita bermain dengan ritme alam pasar, bukan melawannya. Bayangkan indeks harga saham gabungan, atau IHSG, sebagai lautan luas. Kadang ombaknya tinggi, kadang surut. Antara tahun 2015 hingga 2025 kita bisa menguji strategi ini lewat backtesting. Simulasi di masa lalu untuk belajar tanpa kehilangan uang sungguhan. Parameter sederhana namun powerful. Gunakan indikator RSI, Relative Strength Index, dengan batas 30 dan 70. Saat RSI menyentuh 30, pasar sedang murung berlebihan, seperti ayunan di titik terendah. Saat menyentuh 70, pasar sedang euforia berlebihan, seperti ayunan di puncak. Disinilah kita bertindak. Beli saat murung, jual saat euforia. Ada satu kebijaksanaan alam yang sering kita lupakan, pohon bambu. Saat angin kencang menerpa, bambu tidak melawan dengan kaku, ia melengkung, menyerap energi badai. Lalu perlahan kembali tegak begitu angin reda. Inilah analogi sempurna untuk mean reversion. Saham berkualitas tidak hancur oleh badai sentimen, ia hanya melengkung sementara. Tugas kita bukan menebak kapan angin berhenti, tapi mengenali bambu asli dari ranting rapuh. Caranya? Lihat fondasi. Apakah perusahaan itu menghasilkan laba konsisten meski pasar gonjang-ganjing? Apakah bisnisnya menjawab kebutuhan dasar manusia yang tak lekang oleh tren? Bambu sejati punya akar dalam. Begitu pula saham fundamental kuat. Tapi tunggu, strategi ini bukan mesin cetak uang otomatis. Ilmu pengetahuan terapan mengajarkan, setiap keputusan butuh aturan ketat. Gunakan rasio risiko hadiah 1:3. Artinya, untuk setiap Rp1 yang siap kamu relakan sebagai kerugian maksimal, targetkan Rp3 keuntungan. Ini seperti memasang jaring pengaman sebelum berjalan di atas tali. Kamu tahu batas amanmu. Tanpa disiplin ini, emosi akan menggerogoti logika. Dan di pasar, emosi adalah musuh terselubung yang paling mahal harganya. Lalu bagaimana memilih saham yang tepat untuk strategi ini? Fundamental adalah pondasinya. Cari perusahaan dengan utang wajar, laba konsisten, dan bisnis yang mudah dipahami. Seperti perusahaan yang menjual kebutuhan harian jutaan orang Indonesia. Sebagai ilustrasi edukatif, pertimbangkan saham BBCA. Mengapa? Karena perbankan adalah urat nadi ekonomi. Setiap hari jutaan transaksi mengalir melaluinya. Dari gaji karyawan hingga pembayaran UMKM, BBCA punya jaringan luas, rasio kredit macet rendah, dan profitabilitas stabil selama 2 dekade. Seperti pohon besar yang terus berbuah meski musim berganti. Harganya mungkin sesekali jatuh saat pasar panik, tapi bisnis intinya tetap bernapas sehat. Inilah bedanya. Kamu tidak berjudi pada harga, tapi berinvestasi pada nilai nyata yang suatu hari pasti dihargai pasar. Namun, izinkan aku menyisipkan pesan psikologis yang lebih dalam. Pasar tidak menguji kecerdasanmu, tapi ketahanan emosimu. Saat RSI menyentuh 30 dan semua orang panik menjual, disitulah karakter investormu dibentuk. Kamu belajar membedakan antara ketakutan kolektif dan fakta bisnis. Kamu membangun harapan realistis. Tidak ada strategi sempurna, tapi kedisiplinan berulang adalah jalan menuju kebebasan finansial perlahan-lahan. Masa depan cerah bukan milik mereka yang paling pintar, tapi milik mereka yang paling konsisten. Seperti tetesan air yang akhirnya melubangi batu. Jadi, mulailah dari sini. Pelajari konsep RSI. Latih simulasi di kertas, pahami bisnis di balik saham yang kamu pantau. Jadikan literasi finansial sebagai kebiasaan harian, seperti menyikat gigi. Karena kekayaan sejati bukanlah angka di rekening, tapi ketenangan saat badai pasar datang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bersama, kita bangun generasi yang tidak hanya kaya secara materi, tapi bijak secara mental. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap tenang, tetap belajar, tetap maju.